application review, business review, investment, lifestyle. Social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya bersama Pak Alfa ya. Ini melalui Zoom ya, Pak Alfa lagi ada di Makassar. Apa kabar Pak Alfa? Baik, Pak. Oke, Gimana, Pak? Apa kabar? baik, baik. Kita akan bahas lagi ya Iya, mengenai expert advisor maksud saya ya, bebek cerdas ya. iya, Kita sudah jalan berapa ya? 16 bulan ya kalau nggak salah di Monex ya. Eh, betul. Sampai sekarang nggak ada tuh cerita uangnya dibawa kabur sama broker gitu ya. Memang ada hal-hal yang pada kesempatan kali ini kita akan klarifikasi gitu ya. Dan kita juga akan ada seminar ya. Nanti tanggal berapa itu ya? 22 Oktober ini ya. Hari apa tuh Pak Alfa? Iya, Pak. Oktober hari Selasa ya. Sebentar saya lihat kalender. Selasa, betul. 22 Oktober. Iya, hari Selasa ya. Seperti biasa Iya, ada dua pilihan. Ada yang kalau Anda di Jakarta dan sekitarnya enaknya langsung datang ke kantor Monex ya. Di situ Anda bisa lihat kantor Monex kayak apa gitu ya. Bisa ketemu saya, bisa ketemu Pak Alfa. Itu 22 Oktober hari Selasa jam 6.30 sore ya. Yang datang onsite dapat makan malam gratis dan bincang-bincang gratis juga dengan kita. Tapi bagi Anda yang ada di luar kota itu apa bisa melalui Zoom ya. Di bawah sini ada linknya ya kalau Anda yang mau daftar ya. Ah, ini contoh yang di bawah misalnya, misal nama Anda Budi ya. Tapi orang selalu mengasumsi namanya Budi. Oke lah, misal namanya Budi. Kalau Anda mau ikut onsite, Anda ketik WhatsApp ya, Budi spasi onsite. Kirim WA ke 0821 100 170. Itu kalau mau onsite. Tapi kalau Anda mau daftar online pakai Zoom karena Anda ada di luar kota, bisa juga. Misalnya nama Anda Badu. Nah, ini saya pakai contoh beda nih supaya Anda jelas ya. Ketik aja Badu spasi online. Ya, kalau tadi onsite ini online, kirimnya sama. WA Anda kirim ke 0821 100 170. Nanti ada admin kita yang akan merespon. Oke, itu sekedar pemberitahuan dulu ya mengenai seminar yang akan datang. Oke, Pak Alfa, bisa dijelaskan selama 16 bulan ini perkembangan EA Bebek Cerdas ini apa ya suka dukanya ya? Bisa di-share Pak ya supaya mereka nih yang sebentar lagi mungkin mau ikut seminar tertarik mau ikut. Coba Pak Alfa dijelaskan. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi, saya akan mungkin berbagi sedikit pengalaman ya kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana suka duka untuk pengguna ya bebek cerdas. Jadi, saya rasa semua dalam bisnis apapun itu pasti selalu akan ada pro dan kontra. Jadi pasti akan ada yang positif dengan kita dan ada yang negatif. Jadi tidak ada satupun bisnis di dunia ini yang dimana 100% itu selalu pro dengan kita. Pasti akan ada namanya pro dan kontra. Nah, jadi terkadang biasa dalam sistem itu apalagi kalau kita berbicara dalam trading ya. Kita berbicara dalam trading itu pasti ada namanya resiko. Kita selalu berbicara resiko. Dan resikonya itu adalah kalau dalam trading itu namanya stop loss atau biasa kita sebut dengan cut loss, ya stop loss atau cut loss. Nah, yang jadi masalah biasanya orang sudah karena kan di bebek cerdas sendiri kan setiap orang itu bebas menentukan resiko masing-masing. Nah, biasanya yang terjadi kalau misalnya orang sudah pilih resiko 20%, tetapi baru floating 5% itu kita sudah ditanya, Pak, ini masih aman nggak apa? Nah, itu kan yang seperti itu kan sebenarnya kalau
kita sudah membicarakan resiko 20% ya berarti sudah mentok di situ gitu. Nggak perlu bertanya lagi sebenarnya. Kalau yang seperti itu kan sebenarnya gimana ya? Artinya kan bisa mengganggu psikologis kita. Apalagi kalau misalnya khususnya saya yang sebagai seorang trader gitu. Pasti kan karena kan setiap orang kan sudah ditentukan resikonya sekian, misalnya 20%, tetapi mungkin baru floating 5% itu kita sudah ditanya-tanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak yang menganggap bahwa strategi saya itu mungkin terlalu berbahaya buat mereka. Ya, artinya begini, sebenarnya kalau berbahaya atau tidak kan itu tergantung persepsi masing-masing orang. Karena ada yang menganggap bahwa oh ini strateginya masih profit, tetapi ada juga yang menganggap bahwa oh strateginya ini sudah tidak bisa digunakan. Begitu. Nah, makanya saya katakan selalu di setiap seminar bahwa tidak semua orang cocok dengan ini gitu. Karena kan kalau misalnya memang artinya begini Pak, mau bisnis apapun itu kita tidak bisa memaksakan bahwa orang harus cocok dengan bisnis kita. Seperti itu. Jadi ada kalanya memang ada orang yang cocok dan ada yang tidak cocok. Ya, kalau yang tidak cocok pasti kan keluar-keluarnya banyak di luar kan, protes-protesnya banyak. Tetapi kalau yang cocok pasti mayoritas diam-diam saja gitu. Dan saya pun dengan Bapak kan setiap seminar kita nggak pernah memaksakan bahwa oh harus cocok dengan sistem kita. Kita cuma menjabarkan sistem yang kita punyai. Kalau cocok silahkan, kalau tidak cocok itu tidak masalah, kan seperti itu. Ya. Nah, cuma kan banyak orang yang mungkin setelah merasakan akhirnya mungkin jadi antipati atau gimana menganggap sistem. Padahal kan sebenarnya kita sudah jelaskan di awal bahwa resikonya begini, eh, ada namanya cut loss, ya. Apalagi kalau dalam dunia trading, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah cut loss, kan seperti itu. Ya. Cuma kan inti sebenarnya dari dunia trading adalah bagaimana money management. Ya, karena mau dalam bisnis apapun tanpa money management, maka bisnis itu dipastikan akan hancur total. Karena ada juga yang menggunakan EABB cerdas. Dia misalnya masuk contoh 1 miliar, contoh ya. Kita asumsikan 1 miliar. 1 miliar, profit misalnya 10%. 10% kan berarti let's say 100 juta. Nah, setelah profit 10%, 1 miliarnya ditarik. 1 miliarnya ditarik, akhirnya yang tersisa adalah untungnya doang. Jadi praktis untungnya itu sudah artinya sudah tanpa resiko di situ. Jadi sebenarnya eh, tergantung kita. Kita nggak bisa mengatur bagaimana keuangan orang karena setiap orang kan mempunyai keuangan yang berbeda-beda, Pak. Kita nggak bisa mengatur bahwa oh ini kamu harus depo sekian, nanti kamu akan top up sekian. Karena kita nggak bisa. Kita kecuali Bapak Ibu mungkin mau memberitahukan ke saya, oh total duit saya segini. Kira-kira money manajemennya seperti apa? Itu mungkin bisa kita sarankan. Tapi kan kalau kita menanyakan berapa kekayaan seseorang kan sensitif, Pak. Ya. Nggak, menurut saya nggak ada satu orang pun yang mau memberitahukan, oh duit saya sebenarnya ada berapa sih? Kan nggak ada, Pak. Yang kita alami kan selama ini kan kita nggak pernah diberitahukan, oh Pak, duit saya sekarang ini ada berapa kan? Seperti itu. Ya. Ah, Oke. jadi jadi makanya saya selalu sampaikan di setiap seminar bahwa memang kita sangat sadar bahwa kita sangat menyadari bahwa memang kita bisa pastikan bahwa memang tidak akan ada orang yang cocok selalu dengan strategi kita. Itu yang pertama. Dan memang kita pun tidak pernah menyanyikan bahwa setiap hari pasti untung, setiap hari pasti untung. Ya. Begitu. Oke. Jadi sampai saat ini pun walaupun misalnya banyak yang menganggap bahwa strategi saya berbahaya, bahkan ada juga orang yang baru kena cut loss 1 kali sudah tidak bisa terima dan akhirnya kabur. Ya kita sih memaklumi itu Pak. Kita kan artinya kan dia dalam bisnis, bisnis apa sih yang nggak pernah cut loss? Ya. Mungkin kalau ada satu bisnis yang nggak pernah cut loss, mungkin Bapak bisa sampaikan ke saya. Ya, oke lah deposito. Ya. Ya, kalau deposito boleh, berarti makanya kalau deposito ya berarti Anda tidak cocok masuk bebek cerdas. Itu yang pertama. Artinya dua tipe golongan yang tidak cocok masuk bebek cerdas itu adalah orang yang terlalu konservatif, ya saya sarankan lebih baik masuk deposito. Atau orang yang terlalu agresif, yang menginginkan profit 100% sebulan. Nah, kalau 100% sebulan, ya mending langsung
di meja judi kalau 100% sebulan. Jadi artinya sebenarnya golongan kita ini berada di tengah-tengah. Ya, Nah, cuma kan banyak yang artinya menganggap bahwa cut loss, banyak yang tidak bisa menerima cut loss, kan begitu. ya, Sementara kita kan selalu memberikan pilihan, jika Bapak nggak mau top up, nggak ada masalah, kita bisa melakukan namanya cut loss di situ. Karena dalam trading kan pasti ada namanya cut loss. ya. Tapi kalau Bapak tidak mau cut loss, berarti Bapak bisa melakukan top up. Bukan kita wajibkan bahwa, oh orang itu harus top up. Kan tidak seperti itu. Ya. Cuma kan kita kan sudah banyak membaca juga ya, artinya banyak menerima feedback dari orang-orang ya. Banyak yang menganggap bahwa, oh strategi saya mungkin berbahaya, tidak cocok apa semua ya. Kita nggak bisa memaksakan bahwa kita strategi ini harus cocok untuk semua orang. Kita Ya, sangat sadar itu, Pak. ya. Ya, Oke. seperti itu kalau Ya. menurut saya. Ini menarik ya. Sebenarnya begini yang saya perhatikan selama 16 bulan terakhir, ada orang yang tahu karena mungkin dia sudah pernah trading gitu ya. Orang yang sudah pernah trading mungkin ikut EA Bebek Cerdas nggak kaget gitu ya. Karena yang seperti Pak Alfa bilang itu benar. Tidak ada satu orang pun di dunia, orang paling sakti seperti Warren Buffett gitu ya, atau yang di Indonesia Lo Keng Hong yang dia main saham, atau Jim Simon gitu yang baru-baru 2 bulan meninggal gitu ya, yang trader of the world apalah gitu ya, nggak pernah ada cerita mereka trading nggak pernah cut loss ya, pasti ada cut loss. Jadi cut loss itu di dunia trading adalah sesuatu hal yang wajar. Memang kalau ada orang yang ikut EA Bebek Cerdas yang selalu mengharapkan pokoknya setiap hari atau bahkan setiap bulan deh ya harus profit, seperti Pak Alfa bilang gitu kali ya. Yang mungkin ini nggak cocok karena dari awal pun ketika EA Bebek Cerdas ini kita perkenalkan, kita nggak pernah janji seperti investasi bodong. Bahkan investasi bodong itu begini kan, ayo pinjam uang sama bank, ini profit 1 sampai 2% per hari ya. Sebentar aja balik modal, sebentar aja bisa lunasi pinjaman. Kita, kalau nggak salah nih ya, terakhir kita udah umumkan, kita nggak terima orang yang modalnya itu boleh pinjam dari bank atau bahkan pinjol. Kenapa? Karena ada resiko cut loss, ya. Nah, kalau Anda pinjam uang dari bank terus kena cut loss, terus marah-marah gitu ya. Nah, itu kan lucu. Karena di awal sudah dikasih tahu seperti Pak Alfa bilang bahwa di dunia trading itu ada yang namanya profit, ada yang namanya loss. Nggak ada orang trading apapun, saham kayak, kripto kayak, atau forex yang terus profit, 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 nggak pernah loss gitu ya. Kalau Anda cari EA yang selalu profit, nggak pernah cut loss, ya mungkin bukan EA bebek cerdas ya. Anda cari, siapa tahu ada, tapi itu bodong gitu ya. EA yang beneran tuh nggak ada. EA yang beneran pasti ada profit, pasti ada yang loss. Nah, di seminar nanti ya, saya akan banyak berbicara lagi mengenai tadi yang Pak Alfa bilang money management. Money management. Kita ini untuk orang ikut EA Bebek Cerdas kan syaratnya mudah ya. Cuman perlu uang 14 juta dia sudah bisa ikut. Tapi di bulan keempat dia harus punya minimum 28 juta. Dulu kita nggak peduli. Misalnya dia 14 juta ketemu dari mana kita nggak pernah tanya gitu ya. Nah, tapi sekarang kita wanti-wanti, Anda punya nggak 28 juta? Kalau Anda cuma punya 14, nggak punya 28, mendingan dari awal nggak usah ikut. Kenapa? Ketika di bulan keempat Anda harus minimum 28 juta, terus Anda bingung cari di mana, terus Anda cari pinjaman bank, itu kita tidak harapkan. Jadi walaupun syarat pendaftaran pertama 14 juta, tapi kalau Anda di tangan nggak punya 28 juta, sebaiknya nggak ikut. Itu contoh ya. Dan ada lagi money management lainnya yang tujuan akhirnya adalah mengelola uang Anda supaya benar-benar Anda ngerti trading itu apa, jangan sampai uang Anda habis semuanya. Karena yang ditakuti oleh trader forex adalah ludes modal. Setelah MC terus nggak bisa top up, ludes. Nah, di situ nanti kita ajarin ya trik-triknya. Seperti yang saya bilang di bawah ini ada link ya. Kalau Anda yang mau daftar, silakan daftar. Di situ ada petunjuknya.
Kalau Anda mau ikut onsite karena Anda di Jakarta, ketik misalnya kan namanya, saya ganti lagi nih, nama Anda Ali misalnya, Anda ketik Ali spasi onsite, kirim WA Anda ke 0821 100 170. Tapi kalau Anda namanya Susi misalnya, tinggal di Kalimantan, mau ikut online pakai Zoom, ketik Susi spasi online, kirim ke 0821 100 170. Nanti ada admin kita yang akan menanggapi permintaan itu. Ini gratis semuanya ya, dan tidak ada paksaan setelah Anda mendengarkan edukasi di seminar ini. Kalau Anda pikir, ah nggak cocok saya nih sama EA-nya Pak Alfa seperti yang Pak Alfa bilang, nggak usah pusing. Meskipun Anda datang onsite dapat makan gratis, terus Anda bilang, enggak mau ikut, nggak apa-apa. Kita bukan investasi bodong kok ya. Kalau investasi bodong ada salesnya gitu, ada multi levelnya. Kita nggak ada, kita cuma memperkenalkan, memberikan edukasi. Anda cocok join, nggak cocok, is okay. Dan tidak pernah diuber-uber. Gimana Pak, Bu, ayo dong join. Nggak ada. Coba tanya orang-orang yang pernah ikut EA Bebek Cerdas, tidak ada. Beneran itu Pak Alfa, bisa ditambahin. Iya, benar Pak. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu sudah dengar semuanya penjelasan dari kita dan Bapak Ibu bilang, wah saya nggak mau ikut, menurut saya nggak cocok, ya nggak apa-apa. Kita nggak pernah memaksakan karena memang setiap orang sih sebenarnya punya cara menaruh dana yang berbeda-beda. Penerapan untuk investasinya itu berbeda-beda. Ada yang suka investasi di judi online ya, jadi beda-beda. Mungkin ada juga yang suka di reksadana ya. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih terbiasa di reksadana ya, kami juga tidak sarankan untuk ikut ini karena kan memang reksadana kalau mau dibilang ya jauh lebih kecil ya resikonya dibandingkan ini ya, seperti itu. Jadi memang segmen kita sebenarnya bukan untuk orang-orang yang memang suka di deposito begitu. Kalau memang Anda benar-benar nggak mau ada resiko ya, kami nggak sarankan. Lebih baik Anda deposito. Ya, Ya, seperti itu sih. betul. Ya, saya sering ditanya orang, Pak, investasi yang eh, menguntungkan apa sih? Saya susah jawab. Jawaban yang tepat adalah seperti Pak Alfa bilang tadi, kita harus tahu dulu profil kita ini apa. Kalau profil kita itu maunya aman, nggak ada risiko, tabungan aja yang setahun cuma 3%. Aman kan? Dapat 3%. Tapi jangan lupa, inflasi bisa di atas 3%, 5% misalnya. Kalau inflasi 5%, Anda dapat bunga 3% setahun, artinya Anda minus. Sebenarnya bukan investasi itu. Anda deposito, taruhlah deposito sekarang 5%, saya lupa berapa ya. Tapi kalau inflasi 6%, sama aja Anda minus 1%. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi, misalnya reksadana. Reksadana pun ada yang bagus, ada yang jelek. Kita nggak tahu di awal. Karena reksadana pun tidak pernah menjanjikan keuntungan. Tidak ada satu reksadana pun yang dijual yang dari depan sudah bilang, ini pasti 15%. Nah, kecuali surat berharga ya. Itu sudah dibilang, itu pun tetap ada naik turunnya sedikit. Nah, jadi kalau Anda mau ikut investasi, kenali dulu profil Anda apa. Kalau Anda yang maunya aman, ya tabungan, deposito. Nah, mau nanjak sedikit, reksadana. Nah, yang agak punya resiko agak tinggi, tapi returnnya juga bisa tinggi. Ingat ya, high risk, high return. Anda bisa coba saham, bisa coba kripto atau forex. Oleh karena itu, sebelum Anda memutuskan mana yang cocok, nah Anda dengar dulu ini seminar. Gimana Pak Alfa? Benar nggak apa yang saya utarakan ini? Betul, Pak. Jadi memang namanya trading ya, bisnis apapun itu, mau bukan cuma trading, high risk itu pasti high gain. Low risk pasti low gain. Mau bisnis real, mau bisnis konvensional, bisnis trading, bisnis yang IT, elektronik seperti ini ya, apalagi perkembangan zaman seperti ini, namanya high risk pasti high gain. Itu sudah tidak terbantahkan lagi. Tidak ada namanya bisnis high risk, apa namanya high gain, low risk itu tidak ada. Ya, seperti itu. Bahkan kalau Anda bisnis ambil franchise ya, ya ini sih eh, fakta ya, saya tidak mengarang-arang ya. Siapa itu? Bambang Permadi. Dia kan pertama kali master master franchise ya, kalau nggak salah McDonald di Indonesia. Tapi karena sesuatu lain hal hilang gitu ya, terus digantikan oleh grupnya Teh Botol Sosro. Sekarang McDonald itu dipegang oleh Teh Botol Sosro. Kemudian apa lagi yang bisnis franchise yang katanya aman gitu ya. Tapi kalau salah kelola tetap aja hancur. Apa itu? 7-Eleven.
Di Jepang itu luar biasa 7-Eleven, tapi di Indonesia hancur lebur. Apa yang kurang dari 7-Eleven? Ya, tapi kalau pelaksanaan yang lainnya bisa aja. Jadi dengan kata lain Pak Alfa bilang itu benar. Tidak ada bisnis apapun yang tanpa risiko. Nah, kuncinya adalah resiko. Bagaimana kita mengelola resiko? Di EA Bebek Cerdas nanti akan diterangkan berapa resiko yang Anda apa ya berani kehilangan dan berapa profit yang Anda harapkan. Nah, nanti perbandingannya akan dijelaskan ya. Jadi nggak ada ceritanya misalnya EA apapun di trading forex yang menjanjikan profit 100% setahun tapi resikonya loss nol, nggak ada. Nah, nanti kalau Anda mau tertarik, Anda datang, Anda daftar seminarnya. Apalagi Pak Alfa yang bisa ditambahkan. Iya, saya kira itu mungkin lebih jelasnya nanti di seminar akan kita ajarkan juga bagaimana mengatur money management ya, contoh bagaimana untuk mengelola money management ya, yang baik dan benar seperti apa ya. Ya, Karena kan ada orang yang mungkin pada saat join seluruh tabungannya dicemplungin, ya itu juga kita nggak rekomendasi seperti itu. Walaupun misalnya, oh ini Pak, Pak, duit dingin saya ada 100 juta, saya cemplungin semua ya. Nah itu kita juga nggak rekomendasikan gitu. Jadi kalau misalnya, walaupun duit dingin, misalnya duit dingin saya ada 100 juta, ya kita nggak rekomendasi Bapak langsung masuk 100 gitu. ya, Ya, cuma kan banyak orang yang salah kaprah. Wah, duit dingin saya cuma 100 juta, dicemplungin 100 juta. Dan giliran floating, nggak punya dana untuk top up ya, mau nggak mau harus cut loss misalnya. Nah, itu kan kita nggak rekomendasi seperti itu. ya. Bisa aja mungkin masuk 100 juta, tapi pilihlah risiko yang paling kecil. Misalnya Hmm. risikonya 20% misalnya. Nah, itu kan pada saat 20% berarti kan Anda masih punya 80 juta. Kan seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, itu sih sebenarnya nanti mungkin lebih banyak tentang pembicaraan itu mungkin di seminar nanti. Dan menariknya ada diskusi di media sosial ya yang mengenai katanya ada sebuah EA yang ngajarin money managementnya itu top up, top up, top up. Padahal EA Bebek Cerdas yang kita seminarkan, kita tidak pernah selalu mengajarkan money management adalah top up, dan top up. Top up itu bisa menjadi pilihan bagi Anda yang siap mau top up. Tapi kalau Anda yang nggak siap untuk top up, kita punya money management lain. Jadi EA Bebek Cerdas tidak selalu ngajarin orang untuk top up, top up, top up. Jadi kalau ada yang mendiskusikan itu, ya saya nggak tahu EA apa itu. Yang pasti bukan EA Bebek Cerdas, karena EA Bebek Cerdas orang boleh top up ketika floating ya. Tapi kalau dia tidak mau memilih itu, ya sudah. Money managementnya adalah mengandalkan profil risiko otomatis yang dari EA bebas dedah. Nah, bagi Anda yang pusing nih ya dengan istilah-istilah ini, nah silakan datanglah. Nanti di seminar itu Anda akan lebih jelas. Anda yang sudah pengalaman trading pun silakan datang. Ini akan menambah wawasan Anda yang mungkin belum pernah Anda dengarkan di seminar manapun, gitu ya. Catat seminarnya gratis, mau online maupun onsite. Onsite Anda datang nanti di kantornya Monex. Nanti ketika Anda sudah melakukan pendaftaran akan dikasih tahu di mana alamatnya. Gratis, dapat makan malam, bisa diskusi sepuas-puasnya sama saya dan Pak Alfa. Ya, di bawah ini sekali lagi ada linknya ya, silakan ikuti di situ ya, petunjuknya jelas. Di deskripsi video saya juga ada petunjuknya bagi Anda yang mau mendaftar. Kira-kira itu yang dari saya, apalagi Pak Alfa yang mau ditambahkan? Iya, saya kira itu Pak. Sampai jumpa aja di seminar nanti. Oke, jadi Mudah-mudahan bisa memberikan iya, sehat ya. iya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang tertarik, silakan daftar, silakan datang. Kalau Anda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, onsite, yang tidak bisa ikut melalui Zoom, online, gratis. Sehabis ikut seminar, tidak ada kewajiban Anda untuk ikut Bebek Cerdas. Atau kalau Anda yang baru mau mulai belajar, apa sih itu trading forex yang benar bagaimana? Ya silakan juga. Anda tidak ada paksaan setelah mengikut seminar ini harus ikut Bebek Cerdas. Oke, malah kita ajari bahwa yang namanya aktivitas trading adalah aktivitas yang ada resiko. Bahkan bagi Anda yang tidak ngerti, resikonya tinggi banget. Makanya ini Anda harus nggak ada rugi deh kalau Anda ikut seminar ini gitu ya. Supaya Anda yang nggak ngerti, supaya jangan kejeblos dan kehilangan semuanya. Itu saja ya mungkin Pak Alfa ya. Iya,
Oke, kita Betul. sampai jumpa ya nanti tanggal 22 Oktober ya, hari Selasa jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.